Baik, selamat pagi teman-teman ya. Nah, di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara apabila teman-teman ingin menguji BNJ dan mengurutkan perlakuannya dari rata-rata terbesar. Nah, video-video yang saya buat sebelumnya itu menggunakan urutan dari rata-rata terkecil ke rata-rata terbesar. Nah, sekarang bagaimana jika teman-teman ingin dari rata-rata terbesar ke rata-rata terkecil? Nah, caranya adalah kita tetap menggunakan uji BNJ yang sama, tetapi di sini kita akan menggunakan selisih ya. Nah, oke. Saya akan menggunakan selisih ya dengan cara yang berbeda. Nah, di sini kita akan mengurutkan rata-ratanya dari terbesar sampai ke terkecil ya. Kita sorot terbesar sampai terkecil. Perlakuan, ini rata-rata, kemudian ini notasi. Nah ya, yang pertama kita mencari notasi antara P6 dengan P3. Berarti kita akan mencari selisihnya ya. Oke, P6 kita kurangkan dengan P3. Nah, di sini kita dapat 0,06 ya. Kita bandingkan dengan BNJ hitung 0,52, di mana 0,06 ini lebih kecil dari 0,52. Berarti dia tidak berbeda nyata. Sehingga P6 dengan P3 notasinya sama. Nah, saat notasinya masih sama ya, kita harus lanjut lagi mencari selisih P6 dengan P2 ya. Nah, jadi kita cari selisih P6 dengan P2. Nah, di sini P6 dengan P2 juga masih lebih kecil dari 0,052, masih kita notasinya sama yaitu A. Nah, berikutnya kita cari selisih P6 dengan P5. Nah, kita lihat P6 dengan P5 juga masih lebih kecil sehingga notasinya masih A ya. Kita akan cari terus ya sampai nanti kita bertemu dengan notasi yang berbeda. Jadi ini P6 dengan P1. Nah, di sini kita lihat nilai selisihnya antara P6 dengan P1 lebih besar dari BNJ hitung, maka di sini notasinya sudah berbeda. Nah, kalau notasinya sudah berbeda, maka kita cukup sampai di sini untuk P6 dengan P1-nya ya. Nah, berikutnya kita cek antara P3 dengan P1. Oke, P3 dengan P1 kita cek. P3 dengan P1 juga lebih besar sehingga P3 dan P1 berbeda nyata notasinya A dan B ya. Berikutnya P2 dan P1. P2 dan P1 kita cek juga lebih besar ya, maka berbeda ya. A dan B. Kemudian P5 dengan P1. P5 dengan P1 juga berbeda ya, lebih besar ya. Maka dia A dan B ya. Oke, kalau sudah P5 dan P1 sudah, berarti selanjutnya kita tinggal P1 dengan P4. Nah, kita kurangkan P1 dengan P4. Nah, P1 dengan P4 ya, ini 0,02 lebih kecil daripada 0,52 sehingga notasinya sama ya atau tidak berbeda nyata. Berarti ini B ya. Nah, kemudian kita cari lagi P1 dengan P0. Nah, di sini 0,43 juga lebih kecil, maka dia juga notasinya sama B. Nah, kalau sudah begini, ini sudah selesai kita memberi notasi. Karena kita sudah mencapai notasi di perlakuan yang paling akhir ya. Jadi di sini notasinya selesai. Nah, pemberian notasi ya dengan urutan terbesar ya ke kecil dengan urutan kecil ke besar, ini ada perbedaan notasi ya. Nah, di mana yang atas ini ya, P0-nya A, sedangkan yang di bawah ini P0-nya B gitu kan.
Apakah ini salah ya atau keliru? Tidak ya. Jadi pemberian notasi itu bisa dari rata-rata terkecil, bisa juga dari rata-rata terbesar. Yang penting ya, yang perlu kita pahami di sini adalah pemberian notasi itu untuk mempermudah orang untuk memahami apakah perlakuan tersebut berbeda nyata atau tidak. Di mana jika notasinya sama, dia tidak berbeda nyata, dan jika notasinya berbeda, dia berbeda nyata. Nah, contohnya yang di atas ini kita lihat ya, P0, P4, dan P1 notasinya sama, artinya P0, P4, P1 ini tidak berbeda nyata satu dengan yang lain. Nah, ini juga sama kesimpulannya antara yang P yang di bawah ini ya, juga notasinya B semua, artinya dia tidak berbeda nyata satu dengan yang lain. Artinya walaupun notasinya ada A, ada B ya, tetapi maknanya sama ya. Nah, mau teman-teman memberi notasi dari terbesar ke terkecil atau terkecil yang terbesar, mau menggunakan nilai BNJ plus rata-rata ataupun dengan menggunakan selisih, itu sama saja tidak mengubah makna, tidak mengubah kesimpulan dari analisis data yang teman-teman lakukan. Yang terpenting adalah teman-teman paham konsepnya, paham ya apa itu berbeda nyata, tidak berbeda nyata, paham konsepnya ya, jika notasi berbeda itu seperti apa, jika notasi sama itu seperti apa. Semuanya kalau teman-teman lakukan ya sesuai dengan teori yang ada ya, dengan prosedur yang ada, tidak akan merubah kesimpulan. Jadi boleh-boleh saja ya. Dan ini saya membuat video ini sebagai jawaban ya dari komentar yang ada di YouTube saya ya, yang menanyakan apakah boleh gitu ya memberi notasi dari rata-rata terbesar ke terkecil. Jawabannya itu boleh. Oke, demikian untuk video kali ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.